Assalamualaikum Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Panjenengan sehat nih, Ki? Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Lagi pakai masker nih kayak Iya, ini lagi agak flu. agak flu. Masya Habis Allah. dari dokter nih dari Iya, ya kan pakai masker ya Ustaz. iya. Lumayan. Iya, perkenalkan teman-teman ini beliau adalah Ustaz Ahmad Rofi'i. Beliau lulusan Madinah Ustaz ya. Tahun berapa Ustaz? Eh, Masuk Madinah itu 2017 dan pendidikan selesai di sana di Islamic University of Madinah itu 2024 kemarin. Ya, jadi kurang lebih sekitar 7 tahunan ya menimba ilmu di sana ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jurusan apa ya Ustaz? Dulu waktu pendidikan saya ambil syariah, fokus ke syariahnya di sana. Jadi kalau awal-awal 1 tahun setengah ambil persiapan bahasa dulu karena bahasa pengantar di ruang kuliah itu total nggak ada bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa Sunda gitu. Uh, Pure bahasa Quran, bahasa Arab. Jadi 1 tahun setengah saya dalami untuk sesi bahasa Arabnya. Setelah itu baru masuk ke apa namanya kuliahnya, Iya, iya Ustaz. perkuliahannya. Iya Ustaz, ini kan langsung aja nih Ustaz kita ngobrol-ngobrol perkara ini nih. Perkara umroh ini Ustaz. Wah, menarik ini gimana ini tentang umroh nih. Iya Ustaz. Nah, selama ini kan Ustaz waktu pendidikan di Madinah terutama itu kan ya sering jamaah juga Ustaz. Ya, Nah itu gimana Ustaz pengalamannya Ustaz? Mungkin yang apa dari sudut pandang Ustaz mengenai ini apa namanya kesalahan-kesalahan jamaah mungkin lah atau ekspektasi jamaah gitu. Monggo Ustaz. oh itu sebentar, itu kayaknya mic jaringan belum nyala itu kayaknya ya. Oh, Oke, oke dah sip. baik Ustaz. Ya, Saya ulang pertanyaannya Ustaz. oke Ini oke. apa namanya? Jadi di waktu antum pendidikan, terutama di Madinah kan sering bawa jamaah sebagai mutawif nih Ustaz, membimbing ibadah atau bagaimana gitu. Nah, pengalaman apa yang unik mungkin Ustaz atau tentang kesalahan-kesalahan jamaah atau ekspektasi jamaah ketika di sana gitu. Bagaimana Ustaz? Ya, kalau ngebahas poin itu berkaitan dengan kesalahan-kesalahan sebenarnya nggak di satu titik ya, kita bisa ngelihat ya setidaknya mungkin ambil 3 poin besar kesalahan-kesalahan yang mungkin perlu bisa jadi perhatian lebih nih buat jamaah-jamaah yang misalnya baru mau berangkat dan seterusnya gitu. Pertama, satu poin besar misalnya kesalahan sebelum keberangkatan. Yang kedua berkaitan kesalahan saat apa namanya berada di dua tanah suci. Gitu. Yang ketiga juga berkaitan dengan apa kesalahan setelah umrohnya gitu. Setelah umroh khususnya di situ. Nah, kalau poin pertama tadi kesalahan berkaitan dengan sebelum keberangkatan jamaah untuk umroh, eh, yang paling perlu di mention itu misalnya tentang niat umroh nih, niat umroh jamaah. Karena apa namanya berkaitan dengan niat umroh ini luar biasa, betul-betul itu apalagi di agama kita itu dijadikan porsi besar memperhatikan tentang niat. Yang salah di mana poinnya? Misalnya umroh cuman ikut-ikutan satu tuh. Yang kedua misalnya umroh karena ya lagi ikut tren nih, lagi musim umroh, ikut umroh gitu. Betul. Atau misalnya apa, umroh niatnya pengen dapat view yang bagus nih, ambil angle foto belakang Ka'bah, apalagi belakang Zamzam Towernya gitu. Apalagi sekarang lagi ngetren tuh, umroh sambil misalnya niat utamanya ke sana beli kopi 1,5 M gitu ya. Oh, Apa half 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 million. half million itu yang lagi ngetren itu ya. Misalnya Iya, gitu misalnya. Masya Niat-niat Allah. gitu apakah itu
tepat, itu tidak tepat. Ya, ini poin-poin yang itu sebelum keberangkatan niat itu harus betul-betul betul suci, bersih gitu. Yang terakhir misalnya apa gengsi sosialnya lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang riskan yang kita khawatir ngabisin uang banyak, berangkat puluhan juta, nyatanya nggak dapat pahalanya. Itu kan yang sia-sia gitu. Iya. Padahal niatnya ibadah tuh. Iya. Ya. Jadi itu perlu perhatian khusus bagi kami para travel ya Ustaz. Bukan hanya jamaah, mungkin dari si jamaah kalau kita nggak perhatian ke jamaah juga nggak ada yang ngingetin gitu mungkin ya Ustaz ya. Ya, iya. Oh, satu cerita. Di Desember kemarin, saya ngobrol nih, kebetulan ada kenalan deket, baru umroh, dia cerita apa namanya, dia pernah umroh sebelumnya. Nah ini umroh yang ke beberapa kalinya untuk ikut ya ibadah mulia ini. Cuman satu hal yang sangat disayangkan dan dicerita ke saya tuh, saya pribadi, itu apa namanya yang sangat disayangkan tuh dari pihak travel khususnya gitu ya. Nah, di sini saya nggak bicara Javatur nggak ya, ya tentu yang di luar sana misalnya beberapa itu ya tidak betul-betul membersamai, membimbing termasuk juga dalam perkara niat. Bayangin dia cerita lagi di pesawat mau landing ke Jeddah, kan itu poin-poin riskan. Kita di sana saat itu kalau yang mau ambil apa namanya umroh langsung, Berarti mikot di Yalamlam. iya mikot di Yalamlam itu. Nah pas di pesawat dia nggak paham sama sekali bahasa Arab gitu. Komunikasinya terbatas. Nah, sedangkan apa namanya pihak maskapai ngasih pengumuman, sayangnya nggak dipahami karena beda bahasa. Akhirnya lewat lah tanpa dia belum ngambil niat umrohnya. Iya. Itu kan fatal gitu. Fatal Ustaz. Ya, Nah ini menarik Ustaz ini. Kita lanjut di masalah itu Ustaz. Sebagai apa namanya kalau itu terjadi, bagaimana yang harus dilakukan jamaah Ustaz? Apakah dia kena denda atau bagaimana Ustaz gitu? Ya, Mungkin bisa dirinci Ustaz. Oke, untuk poin itu setidaknya solusi ada 3 hal sebagai solusi bagi misalnya teman-teman atau jamaah umroh yang itu mendapatkan kondisi tersebut. Satu itu adalah ia bisa menyembelih dam kafarat itu denda karena hal tersebut. Yang kedua, dia bisa memberi makan orang miskin di sekitar kota Mekah. Atau yang ketiga, berpuasa sebagai tadi itu kafarat hal yang sudah dia lakukan itu. Ya itu. Kalau menyembelih menarik ini. Kalau menyembelih tadi menyembelih dam itu berarti dilaksanakan kapan Ustaz pelaksanaannya? Ya, untuk pelaksanaan dam itu untuk tempatnya tentu kita bisa, alhamdulillah sekarang serba dimudahkan di zaman di era kita ini. Untuk pelaksanaan dam kita tinggal bisa misalnya menghubungi pihak travel minta bantuan, tentu sangat akan dilayani. Apalagi di Javatur ini insya Allah semua kebutuhan jamaah itu apa namanya terpenuhi dan dilayani ya. Ataupun kalaupun di luar kita bisa lihat di sekitar Masjidil Haram misalnya ada lembaga-lembaga sosial, yayasan-yayasan yang memberikan siap membantu kayak tadi keresahan yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh beberapa jamaah, diantaranya membayar dam. Nah, di situ kita hanya tinggal memberikan sejumlah uang sebagai bentuk tadi apa namanya pembayaran cover. Nanti pihak yayasan yang akan membantu menyalurkan. Nah, itu. Nah, ini menarik Ustaz. Masih banyak mungkin banyak travel juga yang belum paham itu letak titik-titik di mana counter-counter atau stand yayasan-yayasan tersebut Ustaz. Ya. Itu letaknya di Masjidil Haram atau di sebelah mana Ustaz? Ya. Kalau yang umum yang banyak di antaranya itu misalnya
di bawah Zamzam Tower. Oh, masya Di bawah Zamzam Tower, pas kita masuk ke gate utamanya itu, kan itu pas kita masuk ke gate utama di dalamnya kan area luas luar biasa. Ada gerai-gerai kecil. Nah, di situ banyak banyak apa namanya dari lembaga-lembaga sosial yang siap membantu kita para jamaah yang membutuhkan hal tersebut. Karena kan kalau di saat ini kita mau nyembelih sendiri itu kan kesulitan. Iya Di betul. mana nyari kambingnya atau yang lainnya gitu. Belinya di mana? Belinya di mana? Nyembelihnya di mana? Belum tentu juga yang apa jamaahnya berani nyembelih juga. Nah, itu dia. Apalagi ada ketakutan kalau melihat darah lain Betul. sebagainya gitu. Iya betul. Nah ini menarik. Berarti kalau merah itu terjadi untuk terutama yang dam ini tadi, kita langsung ke itu. Tapi kita tetap melaksanakan itu umrohnya, Ustaz. Iya. Dari titik di mana kita ingat. Kalau Atau bagaimana, Ustaz? untuk pelaksanaannya tetap dilaksanakan, tetap dijalankan sebagaimana apa namanya yang sudah ia niatkan dari awal gitu. Dan untuk pelaksanaan pembayaran kafaratnya, damnya itu di mana dia bisa lakukan misalnya setelah umrohnya. Allahu a'lam. Setelah Ya. umrohnya. Baik. Ustaz. Jadi kita tinggal datang ke counter untuk membayar sejumlah uang, mungkin beli kambingnya itu nanti pelaksanaannya sudah dilaksanakan mereka nih. Iya, tentu nanti sambil disampaikan juga tentang perihal apa nih. Oh iya. Iya. Nah, itu diantara poin tuh apa namanya yang sempat terjadi. Kalau kesalahan sebelum berangkat yang lain, Iya. Selain tadi tentang niat, merasa udah paham tentang umroh, diundang untuk datang manasik, buat apa? Iya. Kan udah pernah umroh gitu. Iya Ustaz. Banyak Ustaz, apalagi yang menurut bahasa saya Pak pribadi itu kalau meskipun beliau sudah pernah umroh, tapi kalau diundang umroh kok tidak datang pas jadwalnya, itu menurut saya kalau bisa misalnya mereka bisa datang sebenarnya kita tahu. Menurut saya sombong gitu ya Ustaz. Menurut saya sih. Ya. Jadi karena setiap travel itu ada perlu poin-poin yang perlu dicatat, disampaikan penekannya di mana gitu. Karena ada travel itu yang punya spesialis macam-macam Ustaz. Ada yang misalnya travel yang murni pure untuk ibadah fokusnya. Jadi titik beratnya di situ. Tapi ada juga yang travel yang titik fokusnya bukan hanya ibadah, tapi ada trip-trip ke kota lain, ke mana tempat wisata seperti itu. Iya. Maka itu penting bagi jamaah untuk membekali diri tentang niat tadi. Nah, selanjutnya Ustaz, kalau misalnya yang pas di sana gitu Ustaz, pas tadi kan kesalahan saat sebelum mikot ya. Itu pas itu iya kisah tadi case untuk saat di pelaksanaan mau berangkat ya karena mau berangkat. Kalau tadi satu lagi mungkin ya yang itu banyak terjadi sebelum berangkat tuh jamaah lebih fokus ke menata kopernya apa yang dibawa dan seterusnya. Sibuk untuk nanti pakai baju apa ya di sana ya. Kira-kira ini bawa baju berapa, yang mana, yang bagus, yang ini lah, mau buat konten. Iya, itu apalagi tuh. Nah, ini ternyata apa? Saya rasa itu kurang tepat. Kenapa? Ada hal yang sebenarnya yang lebih penting untuk disiapkan selain isi koper tentu penting. Itu penting juga. Cuman ada yang lebih penting itu apa? Berkaitan dengan apa? Mempersiapkan hati khususnya itu. Karena orang yang berangkat ke sana, orang kaya banyak di Indonesia banyak sekali. Cuman yang berangkat dimudahkan dan bisa melaksanakan itu cuman orang-orang pilihan Allah. Masya Allah. Panggilan Allah. Iya, memang kalau kita lihat ya di sekitar kita banyak yang lebih kaya, yang lebih sehat banyak juga, yang lebih ya kelihatan mampu itu banyak. Tapi ternyatanya yang berangkat, Masya Allah, sebenarnya ya orang sederhana, biasa saja. Dan niatnya kuat tuh saat itu. Ya, itu dia.
Itu satu poin ya, satu poin di antara yang perlu diperhatikan nih khususnya sebelum berangkat. Nah, itu. Iya, Ustaz. Terus mengenai beberapa kesalahan, Ustaz. Kalau pengalaman antum ini ketika sudah mungkin ini Madinah dulu aja, Ustaz. Oke, gimana Kalau tuh? di Madinah itu banyak sekali yang mereka tidak terkesan gitu. Ya seperti di masjid di tempat negaranya masing-masing gitu. Artinya bahwa di situ kan ada jasad Rasulullah yang masih utuh, insya Allah. Terus Raudhah, ada tempat-tempat mustajab yang lainnya. Itu bagaimana, Ustaz? Punya pengalaman yang menarik, Ustaz? Ya. Waktu di sana, Ustaz. Satu poin penting sebetulnya, khususnya misalnya nanti kita bicara di awal tentang di Madinah, pentingnya berilmu sebelum beramal. Turunnya apa? Di antaranya pas datang ke Madinah, orang yang punya ilmunya sudah mengedukasi diri dulu nih tentang apa sih keutamaan Madinah, kenapa dia jadi sumber rujukannya semua orang Islam, kenapa kok diistimewakan. Itu kan penting tuh. Untuk apa? Membangkitkan semangat ibadah, kekhusyuan, bahkan mungkin bisa muncul tangisan juga. Iya, Ustaz. Itu apa namanya? Nah, di sini apa namanya? Kenapa kok dianggap sama Masjid Nabawi seperti masjid-masjid di Indonesia pada umumnya? Karena tadi di antara hal yang sangat disayangkan tidak mengilmui. Iya, betul, Di antara misalnya keutamaan. Padahal kita tahu betul tentang apa sholat di sana, satu rakaatnya berapa kira-kira ini? 1000, Ustaz. Iya, istimewa, sangat istimewa. Kita mau ngejar 1000 pahala sholat di masjid-masjid biasa di Indonesia aja, entah Istiqlal, itu sama dengan masjid-masjid di kampung-kampung kita. Untuk di sana itu termasuk istimewa. Nah, misalnya tentang poin itu, ditambah di sana ada makam Rasulullah, Nabi di sana Allah wafatkan gitu. Di sana perlu menghadirkan misalnya tentang kerinduan, bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana perhatiannya untuk kita umatnya dan seterusnya itu. Iya, menarik, Ustaz. Ini tentang di mana dimulainya ilmu itu ya. Di Madinah kan dimulainya mungkin bisa dikatakan peradaban Islam yang baru ya, eranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah di Mekah ditolak dakwahnya, beliau kan memulainya kan di Madinah, Ustaz. Tentang semuanya, artinya semua diajarkan di situ tentang agama ya, dan perjuangan-perjuangan di situ. Kadang ada beberapa orang itu, saya pernah ke sana juga saat itu, saya bawa nemeni jamaah itu waktu itu ngopi pagi, Ustaz. Ngopi. Istimewa. Ngopinya di Madinah ya. Iya, ngopi pagi. Itu sebenarnya teman, Ustaz. Nah, di situ beliau itu nggak begitu terkesan ketika ngobrol, artinya itu apa yang kamu rasakan misalnya, dia nggak begitu terkesan. Saya mulai membangkitkan, justru ketika saya sampaikan begini, Ustaz, saya itu lebih terkesan di Madinah daripada di Mekah ya, karena saya membaca buku-buku Sirah Nabawiyah ketika terutama ini, Ustaz, saya itu terkesan dengan kisahnya kisah dai-nya Rasulullah itu Mus'ab bin Jabir, Ustaz. Mus'ab bin Umair. Oh, Mus'ab bin Umair. Iya, ya, betul. Mus'ab bin Umair. Beliau orang kaya di Mekah. Dia meninggalkan kekayaannya yang orang tuanya yang kaya ke Madinah. Di Mekah beliau orang yang pemuda yang paling tampan, paling kaya, bahkan parfumnya tercium dari 100 meter mungkin. Iya. Itu Masya Allah, itu luar biasa. Itu kan kalau kita hanya membayangkan di sini tuh mana mungkin sih 100 meter tercium wanginya. Tapi nyatanya setelah di sana
kita pakai parfum aja itu kan angin berembus luar biasa kencang gitu. Itu kan wangi tercium, dan bukan poin di situ. Mus'ab bin Umair ini, beliau di sana dulu menyiapkan kedatangan Rasulullah. Nah, itu membuat saya terkesan, Ustaz. Artinya saya malah terbayang, oh, Mus'ab dulu perjuangannya seperti apa. Bahkan kadang-kadang kita dakwah di masjid di kampung aja, kita ada yang ngomong ini nggak senang sama kita, itu kita sudah melempem gitu. Itu kita bayangkan gitu. Masya Allah. Ibarat kata orang sekarang, Mus'ab nih perintis. Iya. Masya Allah. Iya. Iya. Perintis, bukan pewaris. Bukan pewaris itu. Iya, istimewa memang kisah Mus'ab itu. Iya. Jadi ada nggak kalau Ustadz jamaah-jamaah yang ketika di sana antum temani, antum bimbing itu membuat Ustadz terkesan atau punya pengalaman yang ini bisa diceritakan untuk kami, Ustadz, gitu. Iya, di antara pengalaman waktu membimbing menemani jamaah umroh yang berkesan di antaranya itu waktu dampingnya salah seorang jamaah yang dari sisi usia, wah sudah sepuh. Cuman di sela-sela di mana jamaah yang lain masih dengan istirahatnya, capek lah jelas gitu kan. Umroh kemana-mana kita di Makkah atau Madinah kemana-mana pasti jalan gitu kan. Luar biasa, kaki itu udah jadi kendaraan utama gitu, alat utama untuk kita kemana-mana. Nah waktu itu yang saya lihat ada salah seorang jamaah yang dari sisi usia tadi sudah sepuh, cuman Masya Allah di tengah-tengah tadi orang lain masih istirahat dengan tidur nyamannya berselimutkan selimut tebalnya itu, dia sudah bersiap bersegera semangat sekali gitu ya untuk beribadahnya, semangat sekali. Terus juga di antara yang lain yang itu alhamdulillah saya syukuri di banyak travel itu betul-betul memotivasi jamaah untuk ibadahnya. Di antaranya itu ya kayak misalnya gini, menyusun jadwal city tour Madinah dan dengan strategi sebelum zuhur dengan 30 menit sebelum zuhur itu jamaah harus sudah kembali tiba di hotel gitu. Itu termasuk yang dilakukan oleh Jafatur, Ustaz. Oh itu istimewa menurut saya. Kenapa? Karena itu diantara bagian kita betul-betul bisa memaksimalkan jamaah dengan ibadahnya gitu. Iya betul, Ustaz. Karena sayang kalau misalnya kita di sana tapi kita pasti tidur, membuang waktu banyak, membuang waktu kita untuk ibadah di Masjid Nabawi, Ustaz. Gitu. Iya, itu di antara yang saya syukuri, termasuk ya tadi di Javatur ya alhamdulillah itu di 5 waktunya betul-betul dihimbau, diingatkan, Pak, yuk kita berangkat sebelum azan. Itu istimewa orang-orang yang berangkat sebelum azan ke masjid itu. Di lapangan di masyarakat Indonesia umumnya datang setelah azan, ini sebelum azan, dan itu orang-orang pilihan tentunya itu. Iya. Saya itu ini, Ustaz, berpesan kepada terutama mohon maaf ini TL gitu teman-teman, kalau kita di Madinah jangan sampai keluar dari Madinah kecuali ada 3 hal. Wah. Yang pertama harus lebih baik secara iman, secara ketakwaan kita harus meningkat. Yang kedua harus lebih berilmu, karena kita tahu betul bahwa di sanalah ilmu diajarkan. Sumber-sumber ilmu agama semuanya dari sana. Rasulullah yang mengajarkan kepada para sahabat, kemudian sampailah kepada kita. Yang ketiga, Ustaz,
harus lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Itu saya pesankan ke teman-teman seprofesi, Ya. ke teman-teman pembimbing di inilah di Jafatur Ustaz. Yang mudah-mudahan ini akan semakin membuat jamaah itu terkesan Ustaz. Karena kalau kita karena memang jamaah itu perlu di trigger Ustaz, dipancing, perlu diarahkan, perlu dibimbing agar mereka itu bisa mencapai apa yang tujuan mereka yang sebenarnya, bukan sibuk belanja, bukan sibuk cari oleh-oleh, tapi itu Ustaz. Ya 3 hal tadi Ustaz. Gitu. Terus ini Ustaz, saya itu sekarang agak ini Ustaz, terkadang jamaah itu suka berlebihan. Mohon maaf ini. Gimana tuh? Gimana? Tentang di kuburan Rasulullah Ustaz. Mereka mengusap-ngusap apa namanya? Itu tadi rumah Rasulullah, terlalu itu gimana Ustaz? Itu termasuk kesalahan-kesalahan yang fatal mungkin ya, karena mereka kadang-kadang memohonnya enggak ke arah kiblat tapi ke arah rumahnya itu. Padahal beliau berada di Raudhah itu Ustaz. Kan Raudhah hadap kini kan gitu Ustaz. Iya. Harusnya kan tetap menghadap kiblatnya. Kiblat. Gimana? Iya. Betul, itu satu hal yang sangat disayangkan yang kita lihat di lapangan gitu. Ketika diantaranya membimbing jamaah dan sebagainya. Diantaranya tadi kalau istilah kita diantara bentuk ngalap berkah gitu kan, iya, mencari keberkahan dengan cara seperti itu. Nah, dengan mengusap-ngusap misalnya tembok dinding yang menghimpit kuburnya Nabi, Abu Bakar dan Umarnya dan sebagainya. Apakah itu memang disyariatkan? Sebenarnya tidak. Bahkan kalau kita lihat itu tidak dituntunkan, tidak pula diwariskan oleh Nabi ke kita umatnya tentang hal yang seperti itu. Nah, seharusnya bisa lebih fokus untuk apa? Memanfaatkan momen di mana beliau ini saat ini berada. Dia ada di mana sekarang berarti itu? Di Raudhah. Yang kata Nabi, Raudhatun min riyadil jannah, di antara tempat taman-taman surga gitu. Ini tempat yang istimewa, yang untuk masuknya aja kita butuh antri. Iya. Untuk masuknya aja kita butuh nunggu dengan 31 jamnya, panas-panasan, belum kalau kehujanannya. Kadang pas mau masuk sikut-sikutannya lain sebagainya gitu. Effortnya kan besar gitu. Pas nyampe, tapi ternyata yang seperti itu diperlihatkan. Maka itu apa? Wah, sangat-sangat keliru, enggak. Tidak seharusnya sih. Padahal di sanalah tempat dulu ilmu itu diajarkan Ustaz. Kan itu di antara mimbar dan rumah Rasulullah ya, rumah Aisyah ya. Itu kan tempatnya ilmu, taman-taman surga itu kan tempatnya belajar sahabat-sahabat itu. Betul. Nah, betul. itu kan sayang kalau misalnya kita yang ke sana justru terutama kami ini travel ini tidak bisa mengarahkan jamaah, tidak mampu mengedukasi, itu agak lumayan inilah gitu. Sayang gitu ya untuk di Alhamdulillah Ustaz. Ini kalau misalnya ini Ustaz, ketika ini ngobrolnya melebar kemana-mana nih Ustaz. Itu. Ini saya tuh menarik untuk apa namanya yang saya penasaran itu sebenarnya kalau kegiatan ini Ustaz, perkuliahan di sana itu memang kita bisa leluasa ya kalau kita misalnya kita mau pergi misalnya membimbing, kita mau jadi mutawif atau kita gimana ngatur waktunya bagaimana antum Ustaz dulu? Oh iya, kalau pengalaman pribadi ya, dulu saya membimbing, saya
mengupayakan membimbing itu di kondisi di mana kewajiban saya itu belajar di sana itu tidak terganggu. Dalam artian membimbing misalnya di momen ketika datang musim liburan liburan kuliah nih. Nah, ini itu di antara kalau itu strategi saya untuk agar saya bisa satu sisi maksimal untuk belajarnya dengan tanpa meninggalkan kewajiban di dalamnya. Yang kedua, di musim liburan saya bisa maksimal mendampingi jamaahnya. Nggak kepikiran nih nanti ditulis absen atau enggak, atau misalnya ketinggalan banyak mata kuliah dan sebagainya gitu. Itu di antara yang saya upayakan kalau sambut itu dulu di sana gitu. Iya Ustaz, karena memang ini juga ya, tujuan kita ke sana memang belajar ya. Ya, itu dia. Saya ingat betul tentang poin itu. Jangan jadi prinsip itu kembali sebenarnya ke masing-masing ya. Adapun saya pribadi, saya mengambil prinsip karena saya bisa ke sini, visa saya diterbitkan, itu nih goal utamanya untuk belajar gitu. Adapun selebihnya itu adalah sampingan yang saya upayakan itu tidak mengganggu perkuliahan gitu. Tapi ini saat di Javatur ini memang kita mencari yang benar-benar kompeten Ustaz untuk terutama mutawif ya Ustaz. Karena kadang-kadang mutawif itu mereka tidak semuanya mampu men-trigger jamaah untuk bisa lebih khusyuk, lebih lebih fokus ke ibadahnya. Mereka hanya fokus ini meriah aja, diajak ke mana, diajak ke pasar, diajak ke ini gitu. Sementara pembekalan secara spiritual kurang Ustaz. Nah, itu termasuk yang kami perhatikan Ustaz di Javatur ini. Mudah-mudahan nanti istimewa. Cuman inilah kita bisa lebih banyak, mungkin teman-temannya Ustadz bisa diajak yang sudah lulus gitu. Jadi tim kami juga Ustadz gitu. Siap insya Allah. Kalau kesempatannya itu insya Allah nanti kita coba hubungkan ke teman-teman nih ya. Nah, terus juga untuk jamaah misalnya nih yang mengikuti kita kalau mau umroh dan bisa merasakan apa yang tadi sempat kita perbincangkan itu, insya Allah akan kita betul-betul dampingi di Javaturnya, begitu nggih? Ya, Masya Allah, ini langka dan bisa dibilang nilai plus yang tidak dimiliki di travel-travel lain gitu. Ya, kita ngobrolan hari ini tentang sebenarnya kesalahan-kesalahan saat umroh dari yang biasa dilihat oleh para mutawif, yang tentu mereka sudah banyak belajar tentang ilmu agama, tentang manasik, tentang apapun itu ketika kita di tanah suci gitu. Nah, ini tentu akan berlanjut ke pembahasan yang lain karena ini belum lengkap Ustaz. Wah, begitu ya. Baru kita mukadimah awal aja. Kesalahan-kesalahan belum kita bahas detail semuanya. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut Ustaz. Oke, siap. Jadi ini sesi pertama nih. Sesi pertama. Oke. Mudah-mudahan nanti kita lebih intens. Nanti teman-teman yang lain kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung masuk ke komen Ustaz, nanti akan kita sampaikan ke Ustaz nanti. Siap. Nanti kita ketemu lagi ini di Javatalk ya. Javatalk. Iya, betul. Menarik programnya ini. Iya. Mudah-mudahan nanti kita lebih bermanfaat bagi semuanya Ustaz, bagi umat, bagi ini, dan Javatur bisa lebih ini bisa dirasakan pelayanannya ke seluruh umat. Artinya kita tidak main-main untuk melayani jamaah, yaitu agar mereka itu terkesan ibadahnya itu ya targetnya kalau umroh ya mabrur Ustaz. Amin. Gitu. Amin. Seperti itu. Mungkin itu Ustaz
Jazakumullah khairan Ustaz. Sama-sama, matur nuwun sangat ini akhirnya juga, Masya Allah. Alhamdulillah. Okay.